Halo Sobat Lesaf, jumpa lagi bersama saya Chef Ricky. Kali ini saya akan membuat satu menu spesial untuk menyambut momen spesial Hari Valentine. Dan kali ini saya akan membuatnya dengan satu tamu spesial, yaitu Kak Heni. Halo Kak Heni. Hai semuanya, makasih ya Chef udah ngajakin baking bareng lagi nih. Oh ya, kita mau bikin menu Valentine ya? Kali ini kita akan membuat menu Valentine, yaitu strawberry croissant. Baik, di sini kita akan menggunakan dua bahan, ada bahan adonan dan bahan filling. Di sini untuk bahan adonan saya menggunakan terigu protein tinggi, gula pasir, susu bubuk, garam, butter, susu cair, ragi saf instan gold label, baker bonus A, telur, air dingin, dan coarse fat atau pastry margarin. Untuk bahan topping di sini saya menggunakan whipping cream, flash susu, dan strawberry. Sekarang kita buat dulu adonannya. Aku mau coba bantuin ya Chef. Boleh? Yuk kita langsung campur semua bahan keringnya. Oh ya, sebelum kita mulai jangan lupa dipakai apronnya. Oh iya. Oke, sudah siap? Kak Heni boleh tolong bantu masukkan gula pasirnya ke dalam sini. Oke, ada susu bubuk, boleh dituang. Nah, lalu ada garam, masukkan. Nah, untuk hasil yang sempurna, di sini kita menggunakan dua produk saf, ada ragi saf instan gold label dan baker bonus A, dan kedua produk ini sudah berlogo halal. Ini fungsinya buat apa Chef? Ragi saf instan gold label ini fungsinya agar adonan mengembang maksimal. Nah, selanjutnya kita masukkan baker bonus A-nya. Ini buat apa Chef? Nah, baker bonus A ini supaya tekstur roti lebih baik dan volume roti yang lebih besar. Nah, selanjutnya yuk kita mixer semua bahannya. Oke, aku bantu ya. Oke, selanjutnya kita nyalakan mixernya. Di sini saya menggunakan speed 1. Selanjutnya setelah bahan kering tercampur rata, kita bisa masukkan susu HT-nya. Baik, selanjutnya kita masukkan air dinginnya dan terakhir kita masukkan telurnya. Aduk semua bahannya kecuali butter sampai setengah kalis. Nanti setelah adonan setengah kalis kita masukkan butternya. Ini udah setengah kalis belum Chef? Oh iya, ini sudah setengah kalis. Sekarang kita masukkan butternya ke dalam mixer. Oke, selanjutnya kita aduk kembali sampai adonannya 3/4 kalis ya. Kenapa harus 3/4 kalis? Oke, kalau untuk pembuatan kosong, adonan di mixing tidak boleh sampai kalis, harus 3/4 kalis. Karena nanti kita ada proses laminasi lagi, ada proses penipisan adonan di atas meja kerja kita. Nah, ini sudah 3/4 kalis nih. Gimana cara lihatnya sih kalau udah 3/4 kalis? Pertama, adonan sudah mulai terlihat mengkilap, tapi masih terlihat kasar, hampir terbentuk window pane, tapi dia masih kasar, dan ini namanya 3/4 kalis. Nah, kalau sudah 3/4 kalis seperti ini, adonannya sudah bisa kita keluarkan, lalu nanti kita cover plastik, dan selanjutnya kita istirahatkan dulu adonannya di dalam freezer selama 60 menit. Nih Chef, udah 60 menit adonannya. Oke, selanjutnya kita akan pipihkan adonannya. Pertama, kita dusting dulu mejanya menggunakan tepung terigu supaya adonan pada saat kita roll dia tidak menempel di meja. Selanjutnya, kita akan pipihkan adonannya dengan menggunakan rolling pin. Oke, ini sudah tipis adonannya. Selanjutnya, kita akan masukkan coarse fat, ini pastry margarin. Kita akan letakkan di bagian tengah seperti ini. Lalu kita tutup rapat. Selanjutnya kita akan pipihkan kembali adonannya, roll memanjang, lalu kita akan lakukan lipatan double dan single. Yang dimaksud lipatan single sama double apa Chef? Nah, ini saya akan tunjukin bagaimana lipatan double dan bagaimana lipatan single. Pertama, kita akan lakukan lipatan double terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Oke, nah ini yang dinamakan lipatan double. Nah, setelah lipatan double, selanjutnya adonan ini kita akan roll kembali memanjang, kita pipihkan. Aku mau coba dong Chef. Oh, boleh.
Pastikan ngerolnya dari tengah ke atas, lalu tengah ke bawah dengan tekanan yang sama ya. Lalu akan kita lakukan lipatan single. Jadi kita akan lakukan 2 kali lipatan, double dan single. Nah, caranya lipatan single, kita tarik bagian atas ke tengah seperti ini, lalu yang bawah kita naikkan ke atas seperti ini. Oke, nah selanjutnya nanti Kak Heni bungkus adonannya dengan plastik ini ya. Lalu kita simpan dalam freezer selama 60 menit. Oke, Chef. Oke. Nih, Chef, udah 2 kali masuk freezer. Selanjutnya bagaimana? Ini sudah bisa kita pipihkan, lalu kita potong segitiga dan kita bentuk. Nah, ini sudah saya tipiskan adonannya, lalu saya rapikan bagian sudutnya. Selanjutnya kita akan ukur dan akan kita potong hingga membentuk segitiga. Itu mau diukur berapa senti, Chef? Ini saya akan ukur 10 cm ke samping, lalu nanti ke bawah saya akan ukur kurang lebih 30 cm. Nah, ini sudah kita potong, tampilannya sudah terlihat membentuk segitiga. Nah, Kak Heni sudah pernah gulung croissant belum? Belum. Oke, yuk saya ajarin bagaimana cara ngegulung adonan croissant. Pertama, kita lipat kecil di bagian bawah. Selanjutnya kita gulung. Pastikan gulungnya tetap lurus sampai di ujung. Kita sedikit tekan dan jadi. Nah, selanjutnya kita akan susun adonan tadi di dalam loyang. Selanjutnya kita akan proofing di dalam prover dengan suhu 28 derajat Celcius dengan humidity 70%. Kita masukkan ke dalam prover. Nah, lihat nih kayak ini adonan croissantnya jadi besar sekali kan. Tadi kita kembangin di dalam prover selama 120 menit. Wow, besar juga ya, Chef. Wow, tentu. Kalau kita menggunakan ragi sap instan gold label, adonan akan mengembang sempurna. Oke, kayak ini selanjutnya kita akan poles permukaan adonannya dengan menggunakan egg wash. Egg wash ini saya menggunakan full telur, lalu kita aduk campur rata seperti ini. Pastikan permukaannya sudah terpoles hingga rata. Dan pastikan pada saat memoles, adonan tidak boleh ditekan supaya tidak mengempes kembali. Oke, sudah selesai kita poles. Selanjutnya kita langsung bake. Chef, ini dipanggangnya suhu berapa dengan berapa lama ya? Ini kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius dan waktunya kita menggunakan 16 menit. Nah, ini dia croissantnya sudah matang. Wangi banget, Chef. Rotinya juga cantik. Iya dong. Dengan menggunakan ragi sap instan gold label dan baker bonus A, roti akan mengembang sempurna. Volume roti akan menjadi lebih besar. Ini mau buat apa lagi, Chef? Ini kita akan membuat topping croissantnya. Aku boleh bantu nggak, Chef? Boleh? Nah, ini kamu tuang dengan spatula. Ini semuanya, Chef? Iya, semuanya. Oke, cukup. Nah, selanjutnya kamu bisa masukkan flas susunya ke dalam. Bagaimana cara untuk mencampur semua bahannya? Ya, di sini kita lipat-lipat seperti ini, ya, sampai semua tercampur rata. Ganti spatulanya dengan menggunakan hand whisk, ya. Di sini ada hand whisk. Ya, terus saja putar sampai semua tercampur rata. Chef, ini udah belum? Nah, oke, ini sudah selesai. Selanjutnya, ini kita akan masukkan ke dalam piping bag. Lalu, krimnya sudah bisa kita gunakan untuk topping croissant nanti. Oh, gitu. Yuk, kita masukin dalam piping bag. Chef, apalagi nih selanjutnya? Oke, selanjutnya kita akan topping croissantnya dengan menggunakan cream filling, ada strawberry dan icing sugar. Kayak ini mau coba nggak? Boleh, Chef. Kita akan potong croissant bagian sudut sampingnya seperti ini. Selanjutnya kita akan beri topping krim. Nah, seperti ini. Kita tutup. Selanjutnya kita akan garnish strawberry. Oke, nah sekarang kita ke tahap yang paling terakhir, yaitu kita dusting menggunakan icing sugar.
Nah, sudah jadi nih strawberry croissant. Mudah bukan buatnya? Iya chef, ternyata mudah juga ya. Besok-besok aku mau bikin ah. Sobat Lesaf yang di rumah, jangan lupa bikin juga ya. Chef, aku boleh coba nggak? Nanti dulu, Sobat Lesaf, jika ingin tahu info dan resep menarik lainnya, bisa langsung cek di sini. Sampai jumpa. Yuk kita coba. Yuk!